bus ALS duga remblong, 12 penumpang tewas. Padang Panjang, Sumatera Barat. Kabar duka menyelimuti jalur lintas Sumatera setelah sebuah bus antar lintas Sumatera, Habitat ALS, dengan nomor polisi B7512 FGA mengalami kecelakaan tragis di Padang Panjang, tepatnya di dekat Terminal Bukit Surungan. Insiden yang terjadi pada Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2025 pagi ini diduga kuat disebabkan oleh masalah remblong pada bus. Bus ALS tersebut diketahui berangkat dari Medan, Sumatera Utara, pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025, dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari korban selamat, bus tiba di Bukit Tinggi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di sana, sopir bus dilaporkan sempat mengalami gangguan pada bus sebelum melanjutkan perjalanan. Kondisi jalan dari Nagari Panyalayan menuju Padang Panjang sendiri dikenal memiliki jalur penurunan yang cukup panjang dan curam. Menurut salah seorang penumpang selamat, Desmond Lumban Gaol, ia mengaku merasakan ada yang tidak beres sebelum kecelakaan terjadi. Bus mulai bergetar saat penurunan Bukit Surungan, tidak lama kemudian kecepatan bus meningkat drastis, ujarnya. Desmond juga menuturkan kepanikan penumpang mulai terlihat, banyak yang berteriak histeris, sehingga bus menabrak tembok rumah warga dan bus terbalik ke sisi kiri, imbuhnya. Begitu bus terbalik, Desmond berhasil keluar dari bus dan melihat sejumlah korban terjepit di antara badan bus. Berdasarkan data dari penyidik laka lantas Polres Padang Panjang, terdapat total 35 orang di dalam bus. Rinciannya, 12 orang meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Pihak kepolisian dan tim penyelamat segera tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan. Proses evakuasi korban juga dibantu oleh masyarakat sekitar yang dengan sigap memberikan pertolongan pertama dan membantu mengeluarkan para penumpang dari dalam bus yang ringsek. Evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah melakukan evakuasi, badan bus ALS telah dievakuasi ke area Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Ditlantas Polda Sumbar bersama unit Laka Lantas Polres Padang Panjang melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, untuk menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan tunggal bus ALS. Olah TKP dilakukan dengan menurunkan tim Traffic Accident Analysis, TAA. Selain olah TKP, untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta sopir dan kernet bus. Proses olah TKP akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025 dengan melibatkan Bakor Lantas Mabes Polri. Kecelakaan ini menambah daftar panjang insiden lalu lintas yang melibatkan bus di jalur Sumatera. Pihak berwenang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kondisi armada bus dan penegakan aturan lalu lintas guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Keluarga korban yang berada di Medan dan Bekasi dikabarkan telah dihubungi pihak ALS dan tengah dalam perjalanan menuju Padang Panjang. Pihak RSUD Padang Panjang telah membuka posko informasi bagi keluarga korban yang ingin mengetahui kondisi terkini anggota keluarganya. Situasi di lokasi kejadian saat ini sudah mulai kondusif, namun arus lalu lintas sempat mengalami gangguan akibat proses evakuasi. Pihak kepolisian mengimbau kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Tragedi maut di Padang Panjang, Sumatera Barat, bus ALS rusak parah, diduga remblong, 12 penumpang tewas. Padang Panjang, Sumatera Barat. Kecelakaan maut yang melibatkan bus antar lintas Sumatera ALS dengan nomor polisi B7512 FGA terjadi di Padang Panjang, tepatnya di dekat Terminal Bukit Surungan, Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2025 pagi. Insiden tragis ini diduga kuat akibat remblong, mengakibatkan 12 penumpang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Bus yang berangkat dari Medan, Sumatera Utara, pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025, dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat, membawa 35 penumpang. Saat melintasi jalur menurun dari Nagari Panyalayan menuju Padang Panjang yang dikenal curam, bus dilaporkan mengalami masalah pada sistem pengereman. Menurut keterangan penumpang selamat, Desmond Lumban Gaol, bus mulai bergetar hebat saat menuruni Bukit Surungan. Tak lama berselang, kecepatan bus meningkat drastis hingga membuat panik seluruh penumpang. Bus kemudian menabrak tembok rumah warga dan terbalik ke sisi kiri, mengalami kerusakan yang sangat parah pada bagian depan dan samping. Bus mulai bergetar saat penurunan Bukit Surungan, tidak lama kemudian kecepatan bus meningkat drastis. Penumpang berteriak histeris, sehingga bus menabrak tembok rumah warga dan bus terbalik ke sisi kiri, ujar Desmond, yang juga melihat sejumlah korban terjepit di antara ringsekan badan bus. Data dari penyidik Laka Lantas Polres Padang Panjang mencatat,
12 orang tewas dalam kejadian ini, sementara 23 lainnya mengalami luka-luka dan kini dirawat intensif di RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menginformasikan bahwa seluruh 12 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 10 korban teridentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya dikenali melalui properti yang dimiliki serta foto. Berhubung fasilitas pendingin jenazah tidak memadai di RSUD Padang Panjang, 6 jenazah diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, 4 jenazah ke Rumah Sakit M. Jamil, dan 2 jenazah lainnya ke Rumah Sakit Unan. Pihak kepolisian dan tim penyelamat yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi korban, dibantu oleh masyarakat sekitar. Proses evakuasi berlangsung dramatis mengingat kondisi bus yang ringsek parah. Badan bus ALS telah dievakuasi ke area Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Ditelantas Polda Sumbar bersama unit Laka Lantas Polres Padang Panjang telah melakukan olah TKP dengan menurunkan tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk sopir dan kernet bus, juga dilakukan. Olah TKP akan dilanjutkan pada Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025 dengan melibatkan Bakor Lantas Mabes Polri. Sebelum kecelakaan, bus sempat berhenti di Bukit Tinggi karena adanya gangguan pada bus. Pihak berwenang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kondisi armada bus dan penegakan aturan lalu lintas di jalur Sumatera guna mencegah tragedi serupa. RSUD Padang Panjang telah membuka posko informasi bagi keluarga korban. Pihak ALS juga telah menghubungi keluarga korban di Medan dan Bekasi yang kini tengah dalam perjalanan menuju Padang Panjang. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terganggu selama proses evakuasi, namun kini berangsur normal. Pihak kepolisian mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati. Lado tadi terletak di trotoar.